Shalom. Puji Tuhan, kita selalu bersukacita di hadapan Tuhan, benar? Puji Amin. Tuhan, kita harus bersukacita, kita harus bergembira terus karena kasih Tuhan mengalir selalu dalam hidup kita. Kita masuki gerbangnya, kita masuki pujian, kita akan membawa puji-pujian kepada Tuhan. Mari bersama malaikat Tuhan kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat datang juga buat Bapak Sandi, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuki di surga, Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku
buat Tuhan. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kita, Dia yang memelihara hidup kita. Apakah yang kita bisa perbuat selain kita memuji nama Tuhan, menengadah kepadanya, mengucap syukur, memuji nama Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Hosana. 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 Tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Inilah hambamu ya Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur, memuji nama-Mu. Haleluya. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Mari keluarkan suaramu untuk memuji nama Tuhan. Sebisanya engkau memuji. Haleluya. Hosana. Terpujilah engkau. Mengucap syukur. Mari jemaat keluarkan suara memuji Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Dia hadir di tempat ini bersama malaikat-malaikat, memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana, hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Haleluya. Sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar haleluya. Engkau yang tertinggi. Haleluya. Engkau yang mulia Tuhan. Kau lebih Dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu. Mari katakan, ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Yang menyembah Tuhan tepuk tangan dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah jemaat-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami ingin merasakan sukacita, keajaiban dan mujizat-Mu. Dan kami ingin Kau menjamah kami satu persatu. Dan ketika kami keluar, kami merasakan suasana surga Amin. akan Haleluya. bertahta dalam hati kami selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku masuki ke Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Kau murahkanku. Dia
sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di tempat ini, di hadirat Tuhan, di altarnya yang kudus, kita boleh memuji nama Tuhan dengan bergoyang-goyang. Kalau kita begini, sukacita dari Tuhan itu mendal nanti keluar ya. Di sana ada iblis yang ngemplok sukacita kita. Tapi kalau kita hati kita terbuka, kita bergoyang-goyang, sukacita itu turun. Kita menerima dengan sukacita. Haleluya. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak berubah. Dia mengasihi saudara, mengasihi saya. Amin. Boleh bergoyang-goyang, ayo. Amin. Senyum-senyum. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalalala, sialalalala. Yo, tangannya di atas. Yesus, tangan di atas. Lalalala, pujilah Tuhan. Cinta saya biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalalala, aku cinta Yesus. Yesus cinta saya, aku jatuh cinta padanya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin, haleluya. Tambah dan dalam lagi. Yesus indah, kita dan kita semakin indah. Oh, cintanya antara jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, aku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus kita dan kita oh, cintanya antara ku jatuh cinta padanya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Goyang-goyang dong. Haleluya, bergoyang-goyang. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Penolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Angkat tanganmu yang bersukacita. Haleluya. Ya Allahku, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasihku hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasihku hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasihku, tepuk tangan yang meriah. Haleluya, terima kasih. Sungguh Tuhan Yesus menjadi kekasih hatimu. Amin, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan.
biarlah pada pagi hari ini kasih yang dari surga boleh mengalir di dalam hati kita dan di tempat ini. Kasih dari surga. Mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Bersama kembali. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalirlah Tuhan. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Sekali lagi kasih dari surga, dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir dalam hati kami Tuhan, agar firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini boleh membawa damai di hati kita. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Pendeta Sani.
Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, sampai saat ini kami masih dapat bernafas, dapat hidup, dapat melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Semua ini adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak dapat membalas apapun dengan apa yang kami perbuat. Tapi hidup ini kami serahkan di depan mezbah Tuhan, menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan, firman yang menghidupkan, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Informasi yang diberikan kepada saya dari Bapak Gembala, hari ini yang melayani adalah giliran dari usia indah. Kalau dulu namanya lansia, lanjut usia. Kalau di Surabaya sekarang diganti senior. Macam-macam, ada usia emas, umas. Tapi yang paling mengherankan saudara, untuk generasi lansia ini di Malaysia itu disebut apa? Saudara tahu enggak? Disebut laskar tak berguna katanya. Waduh, itu menyakitkan hati ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lanjut usia. Kita meskipun sudah lanjut usia kita sudah di atas 60, tapi saya melihat di GSDA Maranatha Family ini usia indahnya masih bisa bergoyang-goyang. Puji Tuhan Ibu Ana. Puji Tuhan. Saya tidak bisa berkhotbah panjang-panjang. Saudara lihat saya datang dengan membawa tongkat sebab sudah lanjut usia, saudara. Umur saya sekarang sudah hampir 79. Kelihatannya seperti masih 19 tahun ya, saudara. Saya ajak kita semua membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal 91 mulai ayat 14 sampai 16. Bisa tolong ditayangkan? Sudah dapat semua? Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Apa saudara? Hatinya melekat kepada siapa ini? Kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Perhatikan, ini janji firman Tuhan. Bukan hanya untuk usia indah, bukan hanya untuk lansia, tapi untuk kita semua yang hatinya melekat kepada Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Lanjut. Bila ia berseru kepadaku, bila saudara dalam kesulitan, saudara dalam masalah, saudara di dalam keadaan panik, tidak tahu jalan keluar, tidak tahu harus berbuat apa. Bila ia berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam masalah hidup, dalam kesakitan,
dalam tidak ada harapan secara manusia. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sedang ini untuk usia indah, saudara. Ayat yang terakhir ini. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Siapa yang kepingin panjang umur? Enggak semua ya. Mari kita doakan supaya semua panjang umur pada pagi hari ini. Mau panjang umur? Saya baru diberitahu oleh Bapak Gembala, ayah saya, bapak saya umur 75. 79 itu masih ke sawah katanya. Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang masih mencangkul di sawah. Wow, luar biasa saudara. Ini saya tidak nyangkul, tidak apa, jalan aja sudah engklek-engklek ini saudara. Tidak bisa jalan lurus, mesti ke dokter, lututnya mesti disuntik. Sudah disuntik 4 kali, masih sakit. Saya tanya dokternya, dok, masih disuntik terus ya dok? Iya, ini keadaannya berat ini katanya, mesti disuntik terus. Waduh, enak aja dokter ini ngomong suntik. Sekali suntik 2 kaki itu 4 juta saudara. Aduh, saya bilang wes stop, berhenti. Sudah, tidak suntik-suntik lagi. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Ya, meskipun jalan pakai tongkat, kadang-kadang saya nggak pakai tongkat, polisi-polisi di sekeliling saya. Yang di rumah saya itu banyak polisinya, saudara. Tongkat, katanya. Panjang umur akan diberikan kepada orang-orang yang hatinya apa? Hatinya apa? Melekat kepada Tuhan. Ini bahasa kiasan. Ya, Pak Gembala, ini kan bahasa kiasan. Yang hatinya melekat itu bahasa kiasan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan yang mencintai aku. Ngerti sekarang saudara kalau itu? Ya, kata Tuhan, yang mencintai aku akan kuselamatkan. Yang mencintai aku akan kuluputkan dari bahaya. Ayat ini tidak mengatakan yang percaya padaku. Bingung saudara sekarang. Ayat ini tidak berkata yang percaya padaku akan kuselamatkan. Yang percaya padaku akan kuluputkan. Ayat ini jauh lebih dalam saudara. Bukan hanya percaya. Bukan percaya tok saudara. Tapi ayat ini mengatakan yang mencintai aku. Wah Pak Sani itu khotbah bingung. Membingungkan orang. Apa Pak Sani bedanya percaya dengan mencintai? Saya kan seorang yang percaya Tuhan. Saya mestinya ya cinta Tuhan. Waduh, saya tidak bisa mengatakan hal itu. Saudara percaya tapi cinta Tuhan atau saudara percaya tapi tidak cinta Tuhan. Nah, ini beda. Yang tahu cuma saudara. Yang tahu cuma saya dengan Tuhan. Contohnya begini saudara. Kalau saudara pergi ke dokter, perut saudara sakit, sudah diminumi Hydrostop masih sakit, sudah diminumi Imodium, diminumi apa masih sakit, dibawa ke dokter sama dokter diperiksa, difoto, wah ternyata usus buntunya harus dioperasi. Saudara percaya sama dokter? Apa saudara bilang, mosok sih usus buntu saya mau dioperasi? Saudara percaya, pasti saudara bilang,
iya dioperasi enggak apa-apa dok. Apalagi kalau dokternya bilang, kalau enggak dioperasi hari ini ya, besok pagi sudah kiamat. Sudah. Besok pagi sudah game over. Gitu. Dokter kan seringkali memberitahu yang manis-manis seperti itu, saudara. Sehingga kita cepat-cepat dioperasi. Pertanyaannya sekarang, saudara percaya enggak sama dokter? Kita ke dokter karena kita percaya sama dokter, betul enggak saudara? Kalau saudara tahu dokternya itu goblok, masa ada dokter goblok Pak? Dokternya itu ngawur-ngawur, ngasih obat keliru, obat sakit perut, yang dikasih obat sakit kepala. Wah, saudara tentu tidak percaya. Tapi kalau dokternya itu dokter yang betul-betul dokter, saudara percaya kepada dokter itu. Pertanyaannya, apakah saudara cinta sama dokter itu? Jadi ngerti sekarang saudara ya, percaya dan cinta itu mempunyai tingkat yang berbeda. Saudara percaya dulu kepada Tuhan, baru makin hari makin cinta Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tahu saudara lagu itu? Iya tahu? Jadi tumbuhnya cinta itu akan bertambah tiap-tiap hari setelah saudara percaya Tuhan. Saudara percaya Tuhan, saudara diselamatkan. Tapi kalau saudara cinta Tuhan, maka bonus yang ditulis di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 tadi itu milik saudara. Diulangi lagi. Apa Pak Sani bonusnya? Kata Tuhan, orang yang mencintai aku selamatkan. Yang mengakui aku akan kulindungi. Nah terus, kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Wah luar biasa. Di waktu kesesakan aku akan menolong dia. Dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Dia akan kupuaskan dengan umur panjang. Umur panjang tapi enggak stroke, saudara. Kalau umur panjang stroke, koma. Pak kenal Ibu Limo Pranoto. Ibu Limo Pranoto yang di Surabaya. Enggak kenal ya. Kalau ada yang kenal, beliau sekarang dalam keadaan koma, berbulan-bulan, tidak bisa apa-apa, tapi hidup. Keluarganya sudah minta pendeta-pendeta datang mendoakan supaya apa? Bukan supaya sembuh, saudara. Pak pendeta tolong doakan supaya kehendak Tuhan jadi. Mau bilang supaya cepat mati gitu aja. Tapi masih tetap hidup sampai sekarang. Meskipun tidak bisa apa-apa saudara. Namanya koma. Berbulan-bulan sudah. Dan saya pernah dengar cerita kisah orang yang koma bertahun-tahun. Tapi untuk usia indah di GSDA Maranatha, Tuhan mengatakan, Dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan tidak stroke. Ditambahi dewe. Tidak sakit pincang kayak saya. Puji Tuhan. Nah sekarang saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, saudara percaya Tuhan? Percaya pasti. Kalau saya tanya, Bapak Ibu cinta Tuhan? Cinta Tuhan? Ngomongnya itu gampang saudara, amin gitu. Tapi betul-betul cinta Tuhan atau tidak itu yang membuktikan itu saudara di hadapan Tuhan. Betul enggak? Dulu kalau Ibu Elia jatuh cinta sama Pak Elia,
Pak Elia paling ganteng seluruh dunia. Pak Elia harus membuktikan cintanya kepada Bu Elia. Betul gak? Ya toh? Kalau hari Sabtu, Bu Elia sudah berdandan bagus sekali, cantik sekali, ke salon dulu. Karena Pak Elia enggak pakai ke salon ya. Karena dia akan datang membawa sekuntum bunga dan dibawa kepada Bu Elia dan mengatakan, aku cinta kepadamu. Masih ingat Pak Elia? Orang yang mengatakan cinta itu harus membuktikan, betul enggak saudara? Tiap hari kalau bisa ya, hatinya itu kepingin ketemu terus saudara. Kalau bisa tiap hari itu ketemu terus. Sekarang untung ada HP. Jadi tiap menit bisa telepon-teleponan terus. Di kantor, di mana terus telepon-teleponan. Sampai bosnya itu mengatakan, kamu kok telepon-teleponan terus? Iya, saya sedang jatuh cinta. Nah, bukti bahwa orang jatuh cinta kepada Tuhan, saya katakan jatuh cinta kepada Tuhan. Kita ini adalah kekasih Tuhan. Amin saudara. Bukan saja anak Tuhan, tapi kita ini adalah mempelai wanita, kekasihnya Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Bukti yang pertama, saya ada tiga bukti yang harus saudara nyatakan dalam kehidupan ini, bahwa kita jatuh cinta kepada Tuhan, bahwa kita kasmaran sama Tuhan. Wih, hebat nih kasmaran. Kasmaran itu sudah nemen banget saudara. Tapi itu harus begitu saudara. Hidup kita harus kasmaran sama Tuhan. Harus selalu ingat Tuhan terus. Jangan hanya kalau Minggu pagi ingat Tuhan, Senin sampai Sabtu sudah tidak ingat lagi. Jangan. Setiap saat, tiap waktu, tiap keadaan, tiap kondisi apapun, kita harus ingat Tuhan. Itu buktinya bahwa kita mencintai Tuhan. Orang yang jatuh cinta itu selalu ingin ketemu. Ya Pak ya. Alasannya ada macam-macam saudara, tapi selalu ingin ketemu. Ketemu berdua, tidak beramai-ramai saudara. Ketemu berdua. Nah, itu adalah bukti bahwa orang itu jatuh cinta. Orang Kristen ketika saudara datang ke rumah Tuhan, itu salah satu membuktikan bahwa saudara apel kepada Tuhan. Tuhan, saya hadir hari ini. Saudara apel kepada Tuhan. Tuhan lihat, wah semua anak-anak kekasih-kekasihku sudah datang untuk beribadah kepadaku. Hatinya Tuhan senang sekali. Saudara percaya itu? Percaya? Percaya. Jadi yang penting saudara, kita bukan hanya percaya tok ya. Saya ingin saudara membaca di dalam Yakobus 2 ayat 19. Bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian percaya bahwa Allah hanya satu. Betul. Saudara percaya Tuhan Esa satu. Bukan? Nah, roh-roh jahat pun percaya. Jadi kalau saudara bilang saudara percaya, setan itu ya percaya loh saudara. Dan mereka gemetar ketakutan. Nah, ini membuktikan bahwa kita tidak cukup percaya tok. Tidak cukup percaya tok, tapi harus naik tingkat mulai hari ini. Kalau saudara belum
cinta Tuhan, belum mengasihi Tuhan, saudara harus mulai melangkah naik untuk cinta Tuhan, tambah hari tambah cinta Tuhan. Salah satu yang saya katakan tadi, selalu ingin ketemu sama Tuhan dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan. Siapa yang kalau pagi, bangun pagi, kepingin ketemu Tuhan dalam doa? Atau bangun pagi, masa opo ya dia? Jangan asem, kemarin sudah jangan asem, hari ini tempe goreng. Bangun pagi, bersimpuh di hadapan Tuhan, bertemu Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, karena kita bertemu dengan kekasih kita. Amin, saudara. Itulah salah satu buktinya. Bukti yang kedua, saudara, kalau orang itu jatuh cinta, kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, maka orang yang jatuh cinta itu rela berkorban. Orang yang jatuh cinta itu rela berkorban. Ya Pak Elia ya. Wis opo ae sing ono aku sak duweku tak kekno kepada Ibu Elia. Bahkan hatiku pun tak kasihno semuanya kepada Ibu Elia. Orang yang jatuh cinta itu rela berkorban. Apa artinya berkorban? Ayo, apa artinya berkorban? Berkorban itu memberi. Kita memberi sesuatu kepada seseorang. Kita memberi sesuatu kepada orang lain yang kita cintai. Tapi bukan hanya memberi tok dalam arti kata memberi. Memberi yang membuat hati kita merasa sakit. Karena itu milik kita yang satu-satunya. Karena itu milik kita yang terbaik yang harus kita berikan kepada orang lain. Memberi sampai merasa sakit. Itu artinya berkorban. Saudara sudah gak punya lagi, cuma punya itu. Tapi kekasih saudara, teman saudara yang baik membutuhkan itu untuk operasi. Sehingga saudara harus merelakan memberikan apa yang ada di kantong saudara untuk biaya operasi. Terasa sakit sebab saya harus beli susu untuk anak saya. Saya harus beli belanja untuk makan hari ini, minggu ini. Tapi ada yang lebih perlu. Orang itu harus dioperasi hari ini karena usus buntunya mau pecah. Ketika saudara melakukan itu, saudara memberi sampai merasa sakit. Itu artinya saudara berkorban. Apakah Tuhan dalam kehidupan kita itu selalu membuat kita merasa sakit, merugikan kita, memiskinkan kita, jikalau kita memberi sesuatu? Ini pertanyaan penting, saudara. Sebab seringkali kita pikir, aku ngasih orang terus, kalau aku harus menolong orang, aku sendiri dapat apa? Kan begitu. Gaji saya setiap bulan enggak cukup untuk keluarga saya. Maksud saya harus memberi untuk orang lain. Saya ingin katakan satu hal, saudara. Gusti mboten pernah sari. Kalau Tuhan ingin saudara menjadi berkat untuk orang lain, maka berarti Tuhan sedang menyediakan berkat luar biasa untuk saudara yang mau memberi. Masa sih Pak Sani? Betul, saudara. Kalau kita bisa
melakukan perintah Tuhan. Sebab apa yang ada di dalam pikiran kita yang digerakkan Tuhan dalam hati kita untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, itu adalah kita berbuat untuk Tuhan. Kitab Matius mengatakan, apa yang kamu lakukan kepada orang yang lebih hina daripada ini, daripada kamu melakukan untuk aku. Saya punya pengalaman. Suatu hari kebaktian kebaktian Pak Daniel, kalau hari Kamis itu house family, KKA, kelompok keluarga Allah, itu kita berkumpul, ada satu ibu yang bersaksi bahwa dia besok harus keluar dari rumahnya karena dia sudah habis masa kontrak rumahnya dan dia belum bisa membayar kontrak. Dia bercerita minta tolong dibantu doa. Dan Tuhan waktu itu menggerakkan hati setiap orang yang hadir dalam kelompok itu, kelompok kita itu. Masing-masing diam-diam mengumpulkan untuk diberikan kepada ibu itu. Saya di kantong saya ada sejumlah uang nilainya itu 800.000. Tapi itu bukan untuk ibu itu sebetulnya. Uang itu sebetulnya untuk belanja minggu berikutnya. Nah, kalau istri saya tidak saya kasih uang belanja, bagaimana Bu Elia? Menyanyi, saudara. Iya, Bu Elia. Enggak menyanyi ya. Tapi Tuhan itu bekerja begitu kuat dalam hati saya, bilang kasih noh, berikan. Saya keluarkan, saya tidak bisa menahan, tidak bisa untuk tidak taat kepada kehendak Tuhan. Seringkali kita menjadi bebal, kita menjadi begitu keras hati, kita tidak mau taat kepada suara hati yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hati nurani kita, sehingga kita kehilangan berkat. Perhatikan kata-kata saya. Kalau kita mengeraskan hati, justru kita akan kehilangan berkat itu. Sebab Tuhan ketika menyuruh kita memberkati orang lain, Tuhan sedang menyediakan berkat yang lebih besar. 800.000 saya keluarkan, saya berikan, dikumpulkan ke ketua rayon, diberikan kepada ibu itu. Saudara tahu Tuhan itu boten sari. 2 hari kemudian saya ditelepon langganan saya. Di percetakan, saya kerja di percetakan, ditelepon, Pak Sani pergi ke kantor saya mau nyetak kemasan kotak-kotak untuk perhiasan. Saya datang. Ini Pak Sani contohnya, tolong dihitung ini totalnya berapa. Nanti saya kasih 50% uang mukanya. Saya hitung, saya bilang gini, Bu, akeh loh Bu kali ini Bu. Piro Pak Sani? 300 juta. Loh, akeh ya? Ya wis gak apa-apa wis. Tak kasih separuh kerjano ya. Saudara tahu, Tuhan enggak pernah hutang, saudara. Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara. Dia akan membayar 60 kali ganda, 100 kali ganda, seperti janji firman Tuhan. Amin, saudara. Ketika janda Sarfat yang didatangi oleh Elia, janda Sarfat itu cuma punya apa, saudara?
segenggam tepung, sak genggam sedikit. Mungkin kalau dimasak jadi roti cuma jadi 2 atau 3 roti, ya. Terus minyaknya itu cuma tinggal sedikit di botolnya. Elia datang enaknya ngomong, "Bu, tolong ambilkan saya minum, Bu." Belum kenal loh ini, belum kenal loh saudara. Bukan teman loh ya. Ini bukan teman loh. Ibu ini bukan orang percaya Tuhan. Dia orang Sidon, anak buahnya Isabel. Ambilkan saya minum. Diambilkan saudara. Saya minum, saya minta lagi. Elia, namanya apa doh Elia nih ya. Tolong bikinkan saya roti. Meledak saudara hatinya. Saya ini cuma punya tepung sak genggam, minyak sedikit. Ini mau tak masak untuk makan nanti malam. Dan besok sudah tidak punya apa-apa lagi karena ini musim paceklik. Tidak ada hujan, tidak ada makanan di daerah itu. Lalu saya berdua dengan anak saya akan mati. Tapi Elia enak aja ngomong gini. Enggak apa-apa, bikinan masakan. Tapi aku bikinkan kecil dulu sedikit. Akhirnya wanita itu rela melakukan. Hamba Tuhan yang mengatakan itu. Dia buatkan roti yang pertama diberikan kepada Elia. Ketika saudara memberi perpuluhan kepada Tuhan, ingat saudara, ingat ceritanya Elia dan janda Sarfat. Dia memberi 1/10, sedikit, mungkin cuma 1/10 dari hasil kita. Tapi saudara akan menuai bersorak-sorak. 3,5 tahun tepungnya enggak entek-entek saudara. Terus pancet lagi, terus ada. Minyaknya enggak entek-entek, terus ada terus. Enggak langsung tepungnya lalu jadi satu gudang, enggak. Alkitab tidak mengatakan seperti itu saudara. Saudara jangan harap lalu, wah kalau gitu nanti kalau saya memberi kepada orang yang membutuhkan, saya sampai rumah di lemari saya penuh uang. Oh, tidak begitu caranya. Tuhan akan mencukupi saudara. Mencukupi saudara sesuai kebutuhan saudara. Amin. Janda itu tidak lalu minyaknya lalu bertumpuk-tumpuk, enggak. Lalu tepungnya lalu bergudang-gudang, enggak. Ya tetap aja. Tetap ya diambil, tetap balik lagi, diambil, tetap balik lagi. Tidak pernah kekurangan. Ketika janda itu memberi dengan sampai sakit karena itu miliknya yang terakhir, satu-satunya. Dia menuai dengan bersorak-sorak. Kitab Mazmur mengatakan, siapa menabur benih dengan mata bercucuran, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Kok bisa ya orang ke sawah dengan air mata bercucuran? Coba nanti tolong tanyakan kepada Bapak ya, Pak Elia. Posok Bapak kalau nanam padi itu ambil nangis gitu Pak. Ini maksudnya begini, menuai, menabur. Menabur itu memberi seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat itu. Sampai air matanya bercucuran karena dia tidak punya lagi. Tidak punya apa-apa lagi. Itu diberikan kepada Tuhan. Ketika anak kecil yang ikut dalam perjalanan Tuhan Yesus menginjil di tanah Galilea, memberikan bekalnya kepada Tuhan. Berapa bekalnya itu saudara?
5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkatinya. Nah, saudara tahu anak itu lapar apa enggak, saudara? Itu bakal loh, sangunya dia loh. Tapi waktu Tuhan bilang, kasih ono semua orang ini makan, 5.000 laki-laki, 5.000 perempuan, berapa ribu anak-anak, saya enggak tahu. Pokoknya semua kasih ono makan. Muridnya bilang enak aja lek ngomong. Mau beli di pabrik roti mana? 5.000 roti pesen aja mungkin berbulan-bulan dulu baru bisa dilayani. Saudara ke toko roti ada 5.000 roti di sana? Tidak ada. Ini Tuhan bilang kasih orang makan. Murid-muridnya coba bilang ini ada anak bawa 5 roti dan 2 ekor ikan wader kecil. Bukan ikan tuna besar loh, saudara. Ini ikan wader kecil. Disambel loh. Biasa ibu-ibu itu ikan wader itu disambel. Dan saudara tahu ketika itu dibagi, Tuhan memberkati, kemudian murid-muridnya bagi, tidak habis-habisnya. Sampai Alkitab mengatakan sampai merasa kenyang. Anak ini kenyang apa enggak? Yang rotinya diambil. Kenyang. 5.000 orang lainnya kenyang apa enggak? Kenyang. Sampai lebih. Berapa lebihnya? 12 bakul. Wah, kalau lebih 12 bakul ini yang senang siapa, saudara? Ayo, teka-teki nanti hadiahnya bisa minta sama Pak Elia. Yang senang siapa? Kalau ada sisa 12 bakul. Murid Tuhan ada berapa? 12, berarti itu masing-masing dapat 1 bakul. Itu pikiran saya, saudara. Pikiran saya gitu, wah ini murid-muridnya nanti pulang bawa sak bakul. Tapi tidak ditulis di Alkitab, saudara. Saya heran kok tidak ditulis 12 bakul itu dikemanakan gitu. Iya toh, dikemanakan 12 bakul itu. Yang saya ada di dalam pikiran saya itu seperti ini, saudara. Tuhan Yesus manggil anak itu. Tisha itu anaknya Pak Daniel, senior. Nanti kalau kamu pulang, 12 bakul ini bawaan pulang. Wah, luar biasa enggak, saudara? 60 kali ganda, 100 kali ganda diberikan untuk orang yang mengasihi Tuhan, yang rela berkorban untuk Tuhan. Amin, saudara? Amin? Amin. Ada satu lagi, saudara. Saya tidak khotbah panjang-panjang. Orang yang mengasihi Tuhan itu rela untuk dikoreksi. Apa artinya? Dikoreksi itu diperbaiki. Nah, ini saudara, seringkali jemaat Tuhan itu enggak mau kalau dikoreksi. Merasa saya betul, si A salah, saya betul, si B salah, saya betul. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 20. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 20. Kepada malaikat jemaat di Laodikia tulislah begini. Inilah pesan dari Sang Amin, saksi yang setia dan benar, sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu kalian tidak dingin dan tidak juga panas. Tidak dingin dan tidak panas. Itu apa?
suam-suam kuku, suam-suam kuku. Seharusnya kalian salah satunya terus. Tetapi kalian suam-suam kuku, panas tidak, dingin pun tidak. Itu sebabnya kalian akan kumuntahkan keluar dari dalam mulutku. Terus, kalian berkata kami kaya dan serba cukup. Kami tidak kekurangan apa-apa. Tetapi kalian tidak tahu bahwa betapa melarat dan betapa menyedihkan keadaanmu. Kalian miskin, telanjang, dan buta. Sebab itu aku menasihatkan kalian supaya membeli daripadaku emas, yaitu emas yang murni, supaya kalian menjadi kaya. Belilah juga pakaian putih daripadaku, supaya kalian berpakaian dan menutupi keadaan kalian yang telanjang dan memalukan. Dan belilah pula obat untuk dioles di matamu supaya kalian dapat melihat. Ini ayat yang terakhir ini untuk saudara bawa pulang. Ayat terakhir ini saya bacakan pelan-pelan. Orang-orang yang kukasihi, kekasih-kekasih Tuhan, merekalah yang ku tegur dan ku cambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Orang yang dikasihi Tuhan itu oleh Tuhan ada kalanya akan ditegur. Dalam bahasa terjemahan lama dikatakan ku tegur dan ku hajar. Kalau tidak bisa diajar itu dituturi, dinasehati, Tuhan bilang tak hajar kamu. Saya harap kita semua tidak sampai dihajar, cukup ditegur. Amin. Kalau saudara mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu menegur hati kita, menegur semua perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bertobatlah. Bertobatlah. Ayat ini tadi diberikan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat yang panas tidak, dingin tidak. Suam-suam kuku. Jadi orang Kristen tapi ya cuma datang ke kebaktian tok, datang kebaktian ya, memberi persembahan ya, tapi hatinya tidak ada gairah, tidak ada gelora cinta yaitu kepada Tuhan. Tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan, tidak berkorban untuk Tuhan, tidak taat akan firman Tuhan, tidak melayani Tuhan. Tapi kelihatannya seperti orang Kristen yang saleh. Tuhan bilang, kamu akan kumuntahkan dari mulutku. Seringkali dalam kehidupan kita membiarkan hal-hal yang dari dunia ini masuk dalam hati kita dan mendorong Tuhan yang menjadi satu-satunya raja dalam hidup kita keluar dari hidup kita. Ada satu ilustrasi yang terakhir akan saya berikan. Ada seorang musafir dalam perjalanan, dia naik onta. Ketika malam dia bermalam di padang pasir, dia mendirikan tenda kecil untuk dia beristirahat tidur. Di padang pasir itu kalau siang panas, saudara. Kalau malam dingin sekali. Ketika jam 8 malam, musafir ini sedang
rebah mau tidur, onta yang di luar itu memasukkan kepalanya ke dalam tenda. Dia bilang gini, bos, kepalaku pusing, kedinginan. Kok bisa ya ngomong gitu ya? Ya gak usah dipikir, saudara. Gak usah dipikir, kok bisa ngomong gitu? Gak usah dipikir. Pokoknya ini ilustrasi. Kalau itu saya tadi malam juga tanya sama Pak Daniel. Hawa kok bisa ngomong-ngomong ngambil ular ya? Sekarang kok ada bisa ya? Unta itu dia masukkan kepala. Bos, saya masukkan kepala saya supaya hangat. Sebab kepala saya cekot-cekot, pusing, kedinginan. Iya, enggak apa-apa. Jam 12 malam, unta itu bangunkan lagi, bos. Bos, perut saya mulus, bos, kedinginan. Saya tak masukkan perut saya setengah badan ya ke dalam. Bos, rodok mundur, bos. Tidurnya mundur, bos. Ya wis, masuk. Pelan-pelan jam 3 pagi dia masuk seluruh tubuhnya dalam tenda itu. Dan bosnya bilang, loh aku tidur di mana? Gantian bos. Bos tidur di luar, saya tidur di dalam. Seringkali kita memberi kesempatan kepada iblis. Pertama kecil, saudara. Dosa kecil, dosa putih, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Lama-lama dosanya makin besar. Korupsinya makin besar. Kalau dulu korupsinya beli bensin, dikorupsi Rp5.000, lama-lama dia dapat posisi lebih bagus, korupsinya 5 juta. Dia dapat posisi lagi lebih bagus, posisinya 5 miliar. Kalau kita memberi kesempatan kepada iblis, maka kehidupan kita makin lama makin membuat Tuhan tidak kerasan di dalam hati kita. Tengok aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan akan makan bersama dia. Kok aneh? Mestinya ini firman Tuhan ini untuk sidang di Laodikia, itu berarti Tuhan itu seharusnya di luar atau di dalam, saudara? Ayo. Kalau ini firman Tuhan kepada sidang jemaat Maranatha Family, itu seharusnya Tuhan di dalam atau di luar hati kita? Seharusnya Tuhan itu di dalam hati kita. Tapi ini firman Tuhan ini mengatakan, tengok aku berdiri di luar pintu. Kenapa kok bisa begitu? Sebab kita memberi kesempatan kepada iblis masukkan sampah-sampah kotor dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus tidak tahan, dia bilang, aku muntahkan. Saya harap pagi hari ini kita semua akan bertobat. Bertobatlah. Orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu bertobatlah. Supaya saudara tetap dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Mari kita pujikan satu pujian. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu.
terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan, lingkupi aku Tuhan dengan sayap-Mu. Saat badai bergelora, saat badai saya serahkan kepada Saudara, kita renungkan apa yang sudah kita dengar pagi hari ini. Biar Tuhan akan membawa kita semakin hari semakin mengasihi Dia. Setiap orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, ada jaminan Tuhan akan memberikan panjang umur dan kukenyangkan, akan kupuaskan. Dia akan membentengi kita. Dia akan menaungi kita. Memberikan keselamatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari pagi ini kita mohon kepada Tuhan. Biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya, tapi orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Dan siapa orang yang mengasihi Tuhan? Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku. Dan biarlah kita jemaat Maranatha Family adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Barangkali hari-hari ini kita berada dalam gelombang badai kehidupan. Barangkali hari-hari ini kita sedang berada dalam tekanan-tekanan kehidupan. Tapi ingatlah, Allah yang akan menjadi pembela kita. Allah yang akan membentengi kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengasihinya, yang terbuka bagi setiap teguran-teguran Tuhan, untuk kita kembali kepada jalan Tuhan, untuk kita dimampukan untuk berkorban, memberikan dengan kasih kepada Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Memberikan kekuatan baru bagi kami. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkatinya. Memberkati dengan kesehatan beliau, keluarga diberkati, pelayanan diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Biar kami belajar mengasihi Tuhan dengan harta kami. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di persilakan dulu kembali, kita akan persiapkan persembahan-persembahan kita. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang akan memberikan secara tunai bisa ke depan. Sementara yang non tunai bisa scan barcode yang ada di balik kursi. Itu bisa melalui sana. Tuhan akan memberkati kita. Ku bawa korban syukurku kepada Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Atas kebaikan-kebaikan-Mu pula lah Tuhan, kami bisa memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Inilah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kami belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Anak-anak-Mu sudah memberikan dengan kasih Tuhan. Mereka belajar mencintai Tuhan dengan memberikan harta mereka kepada Tuhan. Sekalipun dengan tangis, dengan mencucurkan air mata. Tapi inilah yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Hamba berdoa biarlah diberkati persembahan kami hari ini. Dengan berkat yang dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Seperti dalam janji firman-Mu, maka apa yang kami pakai tidak akan pernah habis. Ketika kami memberi menjadi berkat bagi orang lain, kami tidak akan pernah kehabisan. Karena kami melekat pada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini. Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya kami atas nama seluruh jemaat GSIA mengucapkan terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Surya Irawan. Demikian juga kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Pengumuman untuk satu minggu ke depan kita tetap seperti biasa bahwa doa pagi akan kita adakan melalui Google Meet pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai. Dan untuk kaum wanita akan diadakan pada hari Selasa pukul 5 sore dan dilanjutkan dengan latihan untuk kita persiapan hari Natal dan juga dibuka untuk kita latihan angklung. Jadi bagi ibu-ibu yang mempunyai kesempatan dan mempunyai kerinduan untuk kita belajar bersama, akan kita buka mulai hari Selasa setelah ibadah kaum wanita. Dan dilanjutkan pada hari Rabu Bapak Ibu kita adakan ibadah MPC pukul 6:30 malam di tempat ini. Kita dukung bersama dengan kehadiran kita untuk berdoa syafaat. Dan untuk hari Jumat kita adakan MPC di mana kita semua para pelayan ibadah akan mengadakan latihan sekaligus ibadah bersama pukul 6 sore. Dan dilanjutkan pada hari Sabtu kita adakan ibadah kaum muda remaja pukul 6 sore di tempat ini. Juga kita dukung semua anak-anak kita, keponaan cucu kita yang belum bergabung untuk bersama bergabung beribadah di tempat ini. Dan sebentar kita akan adakan juga ibadah sekolah minggu pukul 9:15 di tempat ini. Kita juga dukung sama anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya mereka menjadi berkat dan generasi penerus kita di tempat ini. Itu saja pengumuman dari kami dan selanjutnya ibadah akan ditutup oleh Bapak Gembala. Dan terima kasih, selamat berhari Minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi nanti semua bisa melayani Tuhan, udah ada angklung di sana dan nanti sudah disiapkan pelatih, gitu ya Bu. Sudah disiapkan pelatih, jadi Bapak Ibu yang mau berlatih angklung nanti akan dilatih untuk nanti kalau sudah dirasa sudah cukup akan melayani Tuhan dengan musik-musik angklung. Ini enggak tahu tahun berapa ini angklung ini, mungkin zamannya Pak Sani ya? Zamannya Pak Juminto. Jadi enggak tahu zamannya siapa, tapi itu adalah seni budaya Indonesia yang mesti harus dikembangkan pakai angklung. Cuma gamelannya yang belum ada. Jadi semua akan dikembangkan dengan baik. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Hari ini usia indah yang melayani. Nanti kapan-kapan kaum pria yang melayani. Kemudian kaum wanita yang melayani. Kemudian eksekutif muda yang melayani. Kaum muda yang melayani. Dan semua melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, semua Tuhan berikan kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Dan sekali lagi nanti untuk mulai minggu depan, untuk selamat datang sudah akan mulai dilakukan. Jadi semua WL, semua musik sudah siap ready dengan lagunya. Jadi nanti saya berharap dan kita nemu nanti hari-hari ke depan ada banyak jiwa-jiwa baru yang datang ke tempat ini. Jadi nanti jiwa-jiwa baru yang akan datang akan disambut dan mereka akan berdiri, nanti akan dinyanyikan lagu dari sini dan Bapak Ibu yang ada di sekitarnya bisa kasih salam selamat datang di gereja kami, Tuhan memberkati. Begitu kira-kira ya, informasinya begitu. Jadi kita akan sambut dengan baik, lagu-lagu sudah dipersiapkan, sudah dibikin oleh produk dalam negeri, produknya GSIA Maranatha Family Batu. Tuhan akan tolong kita. Dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, jadi nanti kalau ada tamu yang baru pertama kali kemudian mereka berdiri, Bapak Ibu yang di sekitarnya yang kasih salam. Jadi enggak usah semuanya. Nanti seperti halal bihalal nanti kalau gitu. Jadi yang ada di sekitar itu. Jadi Tuhan akan tolong kita semuanya. Kemudian yel-yel yang sudah kita sampaikan saya akan coba lagi. Shalom. Jadi kalau kata shalom, bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Apa kabar? Gesit. Puji Tuhan, sudah masih ingat. Ini akan kita kerjakan di tahun 2025. Saya cuplik sekarang supaya Bapak Ibu bisa mengingat apa yang akan kita kerjakan. Kalau di luar salom ya mungkin dijawab salom. Tapi untuk kegiatan internal
baik di kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu, kaum muda, umum. Kalau pemimpin pujian berkata Shalom, jawabannya bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Cuma nanti gerakannya nanti saya akan minta tolong bagian TTF yang nanti akan ada gerakannya. Supaya nanti kita akan ingat semua. Tuhan memberkati kita dan kita akan lihat video misi untuk di hari yang terakhir. Haleluya. Kita sudah ada di akhir dari bulan misi GSJA di Indonesia. Namun bukan berarti pekerjaan misi kita selesai. Justru sekaranglah saatnya kita mengaplikasikan semua khotbah yang kita dengar selama bulan misi ini. Ada 2 khotbah yang sangat berkesan dan menginspirasi saya. Pertama adalah khotbah Pendeta Ben Stras dalam salah satu ibadah ekstensi GSJA Bethlehem di Bogor dan khotbah Pendeta Kit Sorbo dalam KKR misi minggu lalu. Tema yang sama, rumah roti dan perintah Yesus kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Nah, kalau gereja adalah rumah roti, untuk siapa roti tersebut? Untuk mereka yang ada di dalam rumah saja? Atau untuk orang di luar rumah yang juga memerlukan roti karena mereka lapar? Kalau gereja adalah rumah roti dan Yesus memberi perintah agar murid-muridnya memberi orang yang lapar itu makan, apakah gereja akan menyimpan roti hanya untuk mengenyangkan gereja saja? Dan kalau gereja adalah rumah roti, pasti ada roti di sana, entah banyak atau sedikit. Nah, Yesus pernah menunjukkan kemampuannya melipat gandakan sedikit roti untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, adakah alasan gereja untuk takut kehabisan atau kekurangan roti ketika memberi makan orang di luar rumah? Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia adalah rumah roti. Tuhan memberkati kita dengan roti hidup. Kita memiliki apa yang dibutuhkan oleh dunia. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada GSJA Indonesia hari ini, kamu harus memberi mereka makan. Apa dan bagaimana respon kita? Nah, saya mengajak kepada seluruh insan GSJA Indonesia untuk mulai bergerak dengan iman. Kalau saudara terpanggil oleh Tuhan untuk memberikan hidup saudara sebagai hamba Tuhan atau misionari, melangkahlah dengan iman. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberi atau membiayai pekerjaan misi dengan uang atau aset saudara, berikanlah dengan iman. Dan kalau saudara didorong untuk mendoakan para pekerja misionari dan pekerjaan-pekerjaan misi lainnya, segeralah lakukan itu dengan iman. Nah, semua usaha yang kita berikan sebagai bentuk memberi mereka makan adalah bentuk ketaatan dan iman kita kepada Tuhan. Ingat bahwa Yesus sanggup memultiplikasikan 5 roti untuk memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Bahkan ada kelebihan 12 bakul yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan lebih daripada cukup. Jadi akhirnya ketika kita memberi dan berbagi roti untuk misi, doa saya adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahan-Nya dalam Kristus Yesus. Selamat melaksanakan misi Allah dalam dunia ini dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Biarlah kita juga berada dalam bagian misi Tuhan melalui gereja Sidang Jemaat Allah. Dan Tuhan akan menolong kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bagimu Tuhan segala hormat, pujian dan kemuliaan. Jika hari ini kami mendengar firman Tuhan, Tuhan akan menolong kami untuk menjadi orang-orang yang terkasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami akan melakukan yang terbaik apa yang kami bisa. Biarlah apa yang kami lakukan menandai bahwa kami adalah orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Sehingga sungguh nyata apa yang Tuhan janjikan kepada kami melalui firman Tuhan. Kami akan mengalami panjang umur yang diberkati Tuhan. Kami akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Kami akan dimampukan untuk bisa berkorban. Tuhan akan memampukan kami juga untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan misi. Dan Tuhan akan memberkati kami. Tuhan juga akan memampukan kami untuk membuka hati kami. Untuk ditegur dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu Tuhan memberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Surya Irawan yang adalah putra dari perintis gereja ini. Tuhan akan memberkati apa yang beliau sudah tanamkan di gereja ini. Biarlah Tuhan akan memberkati Bapak pemimpin gereja yang sudah meletakkan pondasi-pondasi kebenaran di tempat ini. Tuhan akan memberkatinya sehingga kami akan melanjutkannya, membangun di atasnya dengan iman, kekuatan yang dari Tuhan. Dengan pembangunan yang tepat dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa, diberkati mereka semua yang datang hari ini, diberkati rumah tangga kami masing-masing, diberkati usaha pekerjaan kami masing-masing, dan diberkati hubungan kami dengan Tuhan. Saat kami berdoa sendiri, saat kami membangun mesbah keluarga, saat kami beribadah raya bersama-sama, Tuhan memberkatinya. Hamba berdoa untuk anak-anakmu yang tidak bisa hadir hari ini, manakala ada di antara mereka yang lemah tubuh terbaring karena sakit, jamah kehidupan mereka, jamah tubuh mereka, jamah jiwa mereka, jamah roh mereka, sehingga oleh karena bilur-bilur Yesus sembuh dengan kuasa-Mu. Mereka yang lemah mendapatkan kekuatan yang dari Allah. Mereka yang dalam pergumulan-pergumulan, ada solusi jalan keluar yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan hamba berdoa, ketika ada yang bepergian keluar kota, keluar pulau, Tuhan akan menyertai pergi dan pulang mereka dalam rencana dan kehendak Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang nanti tanggal 27 November akan mengadakan pesta demokrasi, memilih gubernur, memilih bupati wali kota. Tuhan akan memberkati. Biarlah kami akan menjadi pemilih-pemilih yang baik, yang tidak mudah diiming-imingi oleh money politik atau hal-hal negatif lainnya. Tetapi biarlah kami akan memilih dengan melihat track record mereka, kami akan memilih dengan visi misi mereka, kami akan memilih melihat kehidupan mereka, sehingga sungguh dengan doa yang sungguh-sungguh dari Allah, biarlah arahkanlah setiap suara-suara dalam pemilihan kami kepada pemimpin yang tepat dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap gereja-gereja yang ada di Kota Batu, yang ada di Malang Raya, gereja GSCA yang ada di Indonesia. Tuhan memberkatinya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga memberkati. Hamba-hambamu yang mengambil keputusan untuk menjadi misionaris, menjadi pekabar-pekabar Injil, untuk membuka gereja-gereja baru. Tuhan akan memberkati mereka, membekali mereka dengan kuasa ilahi, dan menolong mereka di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran. Dan biarlah kami yang ada di Kota Batu ini, biarlah kami juga ikut ambil bagian dalam peran misi. Baik yang kami mau diutus untuk pelayanan misi, maupun kami yang diberkati dengan keuangan,
kami akan memberi bagi pekerjaan misi, maupun kami berdoa dengan sungguh-sungguh bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di misi-misi, di suku-suku terasing, maupun di kota-kota, di desa-desa, di bangsa-bangsa yang belum mendengar Injil Tuhan. Karena ada 42% mereka belum mengenal Injil Tuhan. Biar Tuhan pakai kami untuk menyampaikan kabar baik. Dan setiap orang yang nanti akan mendengar kabar baik Tuhan, biar mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan datang untuk menjemput kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kegerakan misi akan terus berjalan dengan baik. Kegerakan misi adalah isi hati Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi setiap hamba-Mu dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan hari ini kalau kami akan pulang meninggalkan tempat ini, mohon berkat-Mu dilimpahkan, dicurahkan bagi kami semua. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua untuk menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.